Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayyuhal muslimun, pemirsa Al-Furqan TV dan pendengar radio Suara Al-Furqan yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan siang ini Allah Tabaraka wa ta'ala masih memberikan kenikmatan yang begitu banyak kepada kita semuanya, terutama nikmat mendapatkan hari-hari yang mulia dari hari-hari di bulan Dzulhijjah pada 10 hari yang pertamanya. Ini merupakan sebuah kenikmatan yang agung, kenikmatan yang besar tatkala Allah Ta'ala masih memberikan kesempatan kepada kita mendapati hari-hari di bulan tersebut. Untuk menunjukkan keutamaannya, kami kira telah banyak para asatidz kita memberikan penjelasan, memberikan motivasi kepada kita untuk beramal dan beramal, karena bisa jadi kesempatan yang Allah Ta'ala berikan pada kita hari ini atau hari-hari ini di 10 pertama bulan Dzulhijjah ini bisa jadi tidak diberikan oleh Allah kepada kita setelah ini. Sekalipun demikian, terkadang tatkala Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan, namun ternyata kesempatan ini tidak diambil oleh mereka untuk banyak beramal dan beribadah, sehingga melalui hari demi hari terasa tidak ada peningkatan ibadah sama sekali. Dan ini adalah sebuah kesalahan dan sebuah kerugian yang besar. Bagaimana tidak? Rasul kita Muhammad alaihi salatu wassalam menjelaskan bahwa beramal soleh di hari-hari yang 10 pertama bulan Dzulhijjah ini lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sampai pun jika dibandingkan dengan jihad fi sabilillah, kecuali orang yang jihad tersebut berangkat pergi berjihad dengan dirinya, membawa hartanya. Setelah berjihad, dia mati, dia meninggal di medan laga, maka tentu ini merupakan sebuah keutamaan yang besar. Oleh karena itu, marilah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagai pengingat bagi kami sendiri dan juga para pemirsa serta para pendengar dimanapun Anda berada, marilah kita isi waktu-waktu yang mulia ini untuk beribadah kepada Allah. Karena sesungguhnya ibadah kepada Allah ini luas. Ibadah kepada Allah ini tidak dibatasi dengan tempat, tidak dibatasi dengan waktu, kecuali memang ibadah-ibadah yang hanya dibatasi dengan tempat dan hanya dibatasi dengan waktu. Tapi perlu kita ketahui semua bahwa ibadah ini subhanallah adalah luas sekali cakupannya, mencakup ibadah secara lisan, ibadah dengan anggota badan kita, ibadah dengan hati kita. Maka seperti berzikir misalnya, jika dia adalah zikir-zikir yang mutlak,
yang tidak ada kaitan dengan waktu dan tempat, maka di mana saja selama tempat tersebut adalah tempat yang layak untuk kita berzikir kepada Allah, maka marilah kita berzikir kepada Allah. Terutama di hari-hari semacam ini, bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala, bertahmid dan bertahlil, memuji dan membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Menjalankan ibadah sholat dengan meningkatkannya secara berjamaah di masjid-masjid yang dekat dengan rumah kita, walaupun kita disibukkan dengan aktivitas duniawi. Karena itu adalah amalan yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala tatkala kita lakukan di hari-hari yang pertama di bulan Dzulhijjah yang penuh dengan berkah ini. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah dimanapun Anda berada, pada kesempatan siang ini kami akan kembali melanjutkan membaca risalah yang ditulis oleh Syekh Abdul Razak Ibni Abdul Muhsin Al-Badr hafidhahullah ta'ala wa ra'ahu, 10 hal yang akan menjadikan seseorang sukses baik di dunia maupun di akhirat. Maka sukses dalam hal ini adalah selamat. Selamatnya seseorang di dunia lebih-lebih selamat di akhirat kelak. Kita telah membaca muqaddimah yang disampaikan oleh beliau hafidhahullah ta'ala wa ra'ah di kitab tersebut, dan kita lanjutkan dengan penyebab yang pertama yang telah kita singgung pada pertemuan yang lalu, yaitu tauhidullahi azza wa jalla wa ikhlasud dini lahu, mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala serta mengikhlaskan agama kepada Allah. Maka tauhidullah, mengesahkan Allah, yaitu di dalam peribadatan kepadanya. Maka tatkala kita sebagai seorang manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah, maka ibadah ini hanya teruntuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kepada yang lain. Makanya ikhlasuddin, mengikhlaskan agama. Maka mengikhlaskan agama yang dimaksudkan adalah seluruh apa yang datang dari Rasulullah SAW, itulah agama. Jadi agama ini adalah apa yang datang dari Rasulullah SAW, terutama hal-hal yang berhubungan langsung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini hendaknya harus semata-mata ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tatkala kita menunaikan ibadah-ibadah, terutama ibadah-ibadah yang agung, ibadah salat, ibadah haji, ataupun ibadah-ibadah yang lainnya, yang mana di dalam pelaksanaan ini terkadang rusak karena suatu sebab dilihat oleh orang atau disaksikan oleh orang yang sesungguhnya ibadah tersebut awal mulanya kita maksudkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, namun terkadang berubah karena dilihat oleh orang, sehingga dengan sebab dilihat tersebut kita menginginkan untuk mendapatkan pujian. Terkadang seseorang di dalam beribadah ini, yaitu melaksanakan sholat ini, adalah untuk mendapatkan dunia. Untuk mendapatkan dunia, dia rela untuk bangun malam, menunaikan sholat tahajud, qiyamul lail. Tapi ternyata qiyamul lailnya ini dimaksudkan untuk mendapatkan dunia. Aku sholat malam agar pekerjaanku sukses. Aku sholat malam agar aku mendapatkan kekayaan. Aku melaksanakan sholat malam agar begini dan begitu. Untuk dunia, bukan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini suatu kerugian. Makanya di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, hendaknya betul-betul semata mengharapkan keridhaan Allah ta'ala. Adapun urusan dunia, maka kita sering diingatkan kaum muslimin
yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah sudah menentukan dunia itu kepada kita. Allah sudah menentukan rizki itu kepada kita. Sudah, lanjut saja ibadah kepada Allah. Pasti Allah Ta'ala akan memberikan rizki kepada kita semuanya. Kita sudah yakin dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada makhluk yang hidup di permukaan bumi ini melainkan rizkinya sudah diatur oleh Allah. Kalau sudah demikian, maka jangan sampai salah di dalam hidup. Jangan sampai salah di dalam hidup. Kita diperintahkan untuk ibadah. Maka dengan ibadah tersebut hendaknya kita betul-betul mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu juga kita yakini bahwa justru dengan ibadah kita kepada Allah, ini akan mempermudah urusan dunia kita, walaupun sekali lagi bukan dunia yang kita harapkan. Ya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, ya, siapa yang beribadah kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, Allah akan jadikan untuknya jalan keluar. Setelah itu wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, Allah kasih rizki sama dia dari jalan yang tidak disangka-sangka. Maka tatkala kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini, yaitu untuk beribadah, maka jangan salah. Terkadang pikiran kita itu hanya dunia. Kita keluar rumah, ya, dunia. Tidak memperhatikan, bahkan mengabaikan panggilan Allah Subhanahu wa taala. Ini sebuah kekeliruan. Jangan sampai itu terjadi. Bahkan terkadang kita rela mendapatkan terpaan panas, angin kencang, bahkan terkadang hujan, dagangan kehujanan tidak laku. Tapi kita juga ternyata tidak memenuhi kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sebuah kerugian. Dalam urusan dunia kita tidak mendapatkan yang banyak, dalam urusan ibadah juga kita tinggalkan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kunci kesuksesan kita agar kita selamat di dunia dan juga selamat kelak di akhirat dari hukuman Allah berupa neraka, maka ikhlaskan atau tauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita beribadah hanya kepada Allah dengan segala macam ibadah. Jadi ketika kita berbicara tentang ibadah, maka selalu kita ingat apa yang menjadi perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Segala sesuatu yang dicintai oleh Allah dan diridhoi oleh Allah, baik itu berupa perbuatan maupun berupa keyakinan, baik itu yang nampak maupun yang tidak nampak. Itulah yang kami katakan tadi, sesungguhnya ibadah kita kepada Allah cukup luas. Segala sesuatu yang dicintai oleh Allah dan diridhoi, baik itu perbuatan maupun keyakinan, yang nampak maupun yang tidak nampak. Ibadah bukan hanya sholat, ibadah bukan hanya puasa, bukan hanya zakat, bukan hanya haji, tapi seluruh kebaikan yang Allah perintahkan, ya, yang Allah cintai dan Allah ridhoi, berarti banyak sekali kebaikan. Ya, tatkala kita sebagai seorang penjual misalnya, ya, sebagai seorang penjual, kemudian tatkala kita melayani seseorang di dalam berjual beli, kemudian kita lihat orang itu misalnya butuh, ya, orang yang miskin misalnya, lalu kita kasih tambahan, ya, walaupun dalam pikiran dunia, dalam hitungan matematika dunia, ini sebuah kerugian, ya, sebuah kerugian. Tapi tidak, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka matematikanya jangan matematika dunia, ya. Tatkala kita berjualan, maka hendaknya juga dengan menggunakan matematika akhirat, ya. Kita hanya terkadang menggunakan teori matematika dunia. Ya, kalau dia beli satu, ya kita kasih satu.
kalau kita kasih 2 kita rugi. Tidak. Nah, terkadang kita tidak demikian. Dulu ada salah seorang penjual, ya, salah seorang penjual ya makanan ringan, seorang ibu-ibu. Biasa dia ketika ada seorang yang beli makanan kepada dia, makanan ringan tersebut, maka selain dia memberikan pembeliannya, maka dia memegangin anak kecil yang digendong oleh orang. Sering orang ini seperti ini. Tapi subhanallah, ya, dia tidak merasa rugi. Ya, tidak merasa rugi. Namun dampak dari apa yang dia lakukan, Allah Subhanahu wa taala memberikan tambahan rezeki. Ya, karena keberkahan itu bisa jadi dari situ. Makanya tatkala kita berusaha, maka jangan hanya sekedar dengan menghitung hitungan matematika dunia, tapi hitunglah, pikirkan dengan matematika akhirat. Ya, orang yang menanam satu kebaikan, ya, sama dengan orang yang akan dilipat gandakan kebaikannya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berkata Syekh Hafizahullah taala, fa'a'zamu asbabin najati yaumal qiyamah bal la najata illa bihi. Maka paling agungnya sebab keselamatan seseorang besok pada hari kiamat, bahkan tidak ada keselamatan kecuali dengannya, tauhidullahi azza wa jalla wa ikhlasuddini dini lahu, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan mengikhlaskan agama kepadanya. Ini perlu kita perhatikan. Paling besarnya sebab, ya, paling besarnya sebab selamatnya seseorang besok pada hari kiamat, bahkan hanya itu satu-satunya yang menjadikan seseorang selamat, adalah mengesahkan Allah Azza wa Jalla di dalam beribadah dan mengikhlaskan agama ini kepadanya. Wa taqaddama fil qissatil azimati sabiqati, telah berlalu kita baca, yakni kisah yang agung, yaitu tentang sabda Rasulullah SAW, man qabila minnil kalima allati aradtu ala ammi faraddaha alayya fahiya lahu najatun. Itu kisah 3 sahabat yang mulia, Abu Bakar, Umar, dan Uthman radhiyallahu anhum ajma'in wa ardahum. Satu ucapan yang dipikirkan oleh sahabat Uthman ibni Affan, yaitu kalimat la ilaha illallah. Man qabila minil kalimal allati aradtu ala ammi, barang siapa yang menerima dariku sebuah kalimat yang telah aku tawarkan kepada pamanku Abu Talib, faraddaha alayya, dia menerima ucapan tersebut, fahiya lahu najatun, maka kalimat tersebut akan menjadi keselamatan bagi dia. Bagaimana tidak? Kalimah la ilaha illallah, ya, yang diucapkan oleh seseorang, ini adalah kalimat yang menyelamatkan seseorang. Ya. Wal muradu bil kalimati kalimatu tauhid la ilaha illallah. Yang dimaksudkan dengan kalimat di sini adalah kalimat tauhid, yaitu kalimah la ilaha illallah. Ya. Rasul alaihi salatu wasallam mengatakan tentang kalimat tersebut, man qala la ilaha illallah haruma minni damu wa irduhu wa maluhu illa bihaqil Islam. Barang siapa yang mengucapkan kalimah la ilaha illallah, maka haram darahnya, haram hartanya, haram kehormatannya, kecuali dengan haknya Islam. Ini di dunia. Jaminan terhadap orang yang mengucapkan kalimah la ilaha illallah di dunia. Orang setelah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka haram dicederai. Makanya kita perhatikan, jangan sampai ini, Masya Allah, apalagi di zaman sekarang, mudah sekali kaum muslimin itu. Saya katakan kaum muslimin, ya, mudah sekali kaum muslimin terkadang menumpahkan darah seseorang, ya, membunuh karena sebab yang terkadang
perkaranya adalah remeh, masalah hutang piutang, masalah waris mewaris, masalah suami istri, kemudian berujung kepada membunuh. Fasubhanallah, mudah sekali di zaman sekarang ini. Padahal yang mulia Rasul alaihi salatu wassalam mengatakan, man qala la ilaha illallah, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, maka haram darahnya, ya, haram darahnya. Disayat tangan seseorang kemudian mengeluarkan darah, itu diharamkan, apalagi sampai membunuh. Maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari hawa nafsu yang kemudian sampai berujung kepada kematian saudara kita. Harta pun juga demikian. Ketika seseorang sudah mengucapkan la ilaha illallah, ya, ketika seseorang sudah mengucapkan la ilaha illallah, maka haram harta itu untuk kita ambil secara zalim. Ya, haram kita ambil secara zalim. Tapi lihatlah kepada sebagian saudara-saudara kita, sudah tahu nyata-nyata dia muslim, ya, nyata-nyata dia muslim, kita tahu dia berangkat ke masjid untuk sholat walaupun tidak terus berjamaah, tapi begitu mudah kita mengambil hartanya dengan cara zalim. Kita curi hartanya, kita rampok hartanya, naudzubillah. Ya, padahal kita bukan seorang penguasa yang menegakkan hukum Islam, yang menerapkan masalah zakat, yang ketika dia misalnya sudah dengan hartanya, ya, sudah wajib untuk menunaikan zakat, kemudian dia tidak mau mengeluarkan zakat, maka kita sebagai seorang penguasa, sebagai seorang amil yang mengurusi urusan zakat, boleh mengambil harta itu, ya, karena dia tidak menunaikan kewajiban sebagai seorang muslim yang harus menunaikan zakatnya. Tapi dia, ya, orang-orang yang telah kita ketahui keislamannya, tapi mudah sekali kita ambil barangnya, ya, tanamannya, ya, buah-buahannya, hasil panennya yang mestinya dia sendiri yang memanen, tapi kita ikut-ikutan memanen dengan dolim, ya, kita lakukan di malam hari lagi tanpa diketahui oleh dia. Ini suatu kedoliman yang kita tidak diperkenankan. Demikian pula kehormatannya, ya, kita caci, kita maki, bahkan kita ghibahi, kita adu domba. Ini suatu kedoliman dan suatu keharuman. Ini di dunia, keutamaan orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Maka jika kita semuanya faham dengan pemahaman yang benar dengan kalimat ini, maka insya Allah kita ini akan mendapatkan keamanan, akan mendapatkan kenyamanan di dunia ini. Harta kita sekalipun seandainya kendaraan bermotor pun, ya, kendaraan bermotor pun kita parkir di depan rumah, kunci nempel di motor tersebut, itu tidak akan hilang, ya, tidak akan hilang. Tapi sekarang fasubhanallah, jangankan, ya, kunci itu nempel, yang sudah kita kunci dengan kunci pengaman bahkan ganda, itu masih hilang. Dan yang mengambil terkadang juga orang yang mengaku dirinya muslim. Bukan berarti semua muslim demikian, tidak, ya, tidak semua muslim demikian. Namun terkadang seseorang yang memberikan penilaian dengan penilaian yang salah dalam hal ini, ya, mengatakan orang muslim itu demikian, orang muslim itu demikian. Tidak, ya, tidak semua muslim demikian. Ya, karena memang negeri kita walhamdulillah mayoritasnya adalah mayoritas muslim. Ya, coba kalau di negeri-negeri yang kafir, ya, negeri-negeri yang mayoritas kafir, bahkan mungkin seluruh penduduknya adalah kafir, yang melakukan tindakan pencurian siapa? Yang melakukan tindakan perampokan siapa? Ini adillah kita di dalam berucap. Baik, kalau kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini di dunia orang mengucapkan la ilaha illallah begitu aman di dunia. Sampai pun darahnya tadi itu. Dulu ada salah seorang sahabat yang ketika di medan perang, lalu ada salah seorang musuh yang kabur, lari, dikejar orang tersebut, ya, dikejar orang tersebut, maka berhenti, pedang akan ditebaskan di lehernya, maka orang tersebut mengucapkan la ilaha illallah. Maka dia memahami bahwa orang tersebut mengucapkan la ilaha illallah karena takut untuk dibunuh, sehingga dengan pemahaman semacam ini dia melanjutkan dengan membunuh dia.
Sesampainya datang kepada Rasul alaihi salatu wassalam, maka beliau marah sekali. Marah terhadap salah seorang sahabat yang membunuh seseorang yang telah mengucapkan la ilaha illallah, sambil beliau mengatakan, apakah engkau harus membelah dadanya untuk meyakinkan dirimu bahwa dia telah mengucapkan la ilaha illallah? Begitu kehormatan seorang muslim. Maka orang yang muslim, orang yang mengucapkan la ilaha illallah adalah orang yang mendapatkan keamanan di dunia. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun di akhirat juga demikian. Ya, di akhirat pun demikian. Orang yang mengucapkan la ilaha illallah, maka dia mendapatkan jaminan surga Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah taala, kemudian kata Syekh Hafizahullah taala, walaysal muradu an yatalaffadha bihal insanu fahasiba. Namun kalimat la ilaha illallah ini bukan hanya sekedar hanya diucapkan begitu saja. Ya, bukan hanya sekedar mengucapkan la ilaha illallah, bukan. Ya. Wa innamal muradu tahqiqu ma dallat alaihi min ikhlasid dini lillahi azza wa jalla wa ifradihi azza wa jalla bil ibadah. Namun yang dimaksudkan dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah ini adalah dengan mewujudkan apa yang menjadi tuntutannya. Apa tuntutannya? Ikhlasuddin lillahi azza wa jalla. Mengikhlaskan agama ini kepada Allah. Wa ifraduhu azza wa jalla bil ibadah. Jadi mengikhlaskan apa saja kebaikan-kebaikan yang diajarkan oleh Rasulullah hanya untuk Allah. Ya. Sebagaimana yang kita katakan tadi bahwa yang dimaksudkan dengan ad-din di sini adalah apa saja yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka ikhlaskan, ya, ikhlaskan tatkala kita melaksanakan apa yang dibawa oleh Rasul hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan sampai untuk orang lain. Ya. Kerja bakti itu adalah sebuah kebaikan. Bahkan kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, at-tahuru syatrul iman. Ya, kesucian itu adalah separuh daripada keimanan. Ya, dan pepatah mengatakan an-nadhafatu minal iman. Kebersihan adalah sebagian daripada, termasuk bagian daripada keimanan. Ya, dia bukan hadis. Ya, an-nadhafatu minal iman. Karena memang kita orang muslim disuruh bersih. Maka ketika kita membersihkan lingkungan kita, apalagi di masa-masa atau di musim-musim hujan, yang terkadang sampah menjadi penyebab terhambatnya air, kemudian kita bekerja bakti membersihkan tempat-tempat kita dari kotoran-kotoran, saluran-saluran air itu kita bersihkan sehingga lancar airnya, maka itu adalah sebuah kebaikan. Ya, sebuah kebaikan termasuk di antara ajaran agama kita semuanya. Karena agama kita, Rasul kita juga mengajarkan kebaikan, mengajarkan kebersihan. Nah ini, kita bergotong royong, saling tolong menolong sesama kaum muslimin. Bahkan sampai pun orang kafir yang butuh pertolongan juga kita tolong. Itu ajaran di dalam agama kita. Jangan kemudian dia orang kafir, lalu kita mengatakan dia orang kafir kok nggak butuh pertolongan. Tidak. Ya, orang kafir juga butuh pertolongan. Agama kita tidak hanya mengajarkan berbuat baik kepada sesama kaum muslimin, ya, tetapi kepada semua. Tentunya kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dengan batasan-batasan syar'i, ya. Jangan sampai melampaui batasan-batasan syar'i. Ya. Kita membantu orang kafir, ya, dalam perkara-perkara dunia. Ya, dalam perkara-perkara dunia. Ketika dia misalnya mengangkat barang, dia sudah tua, barangnya berat, kita angkatkan dia barangnya. Ya, ini sebuah kebaikan. Ya, sebuah kebaikan yang diajarkan di dalam agama kita. Nah, ini. Maka perbuatan-perbuatan baik ini, ya, perbuatan-perbuatan baik ini ikhlaskan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mengharapkan balasan
tidak mengharapkan ucapan terima kasih sebagaimana pendahulu kita dari kalangan para rasul. Tatkala mereka melakukan sebuah kebaikan, menyampaikan kebaikan, maka la nuridu minhum jazaan wala syukura. Kami tidak mendapatkan, kami tidak menginginkan upah balasan, tidak pula menginginkan ucapan terima kasih. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, fattauhidu wal ghayatul lati khalaqallahu al-khalqa li ajliha. Maka tauhid itu mengesahkan Allah di dalam beribadah adalah puncak tujuan yang Allah ciptakan manusia dan karenanya. Wa aujadahum li tahqiqiha, dan mewujudkan manusia untuk mewujudkan itu. Dan terkadang kita sebagai makhluk, sebagai manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, tapi tidak beribadah kepada Allah. Ya, beribadah kepada selain Allah, menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, padahal tujuan penciptaan kita sebagaimana kita fahami bersama adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kama qala ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kami perintahkan tidaklah kami ciptakan jin dan tidaklah kami ciptakan manusia melainkan agar mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala azza wa jalla, dan Allah juga berfirman, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iya. Allah Subhanahu wa taala, Rabbmu, mewajibkan, memerintahkan agar jangan sampai kalian beribadah kecuali kepada Allah. Wa qala azza wa jalla, dan Allah juga berfirman, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa. Tidaklah mereka diperintahkan melainkan hanya agar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengikhlaskan agama Allah yang lurus ini. Ini adalah ayat-ayat yang memerintahkan kita untuk beribadah hanya kepada Allah. Ingat, beribadah hanya kepada Allah. Nah ini, jangan sampai kita beribadah selain kepada Allah, juga ibadah kepada yang lain. Dan sebagaimana yang telah kita sampaikan tadi, ibadah itu kaitannya dengan ibadah lisan, kaitannya dengan ibadah hati, kaitannya dengan ibadah perbuatan. Nah ini, maka semuanya harus kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah hati, nah ini yang hanya Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita yang tahu. Ya, takut, tawakal, ya, berserah diri, yakin, ini adalah ibadah. Ya, yang semuanya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara yang perlu kita yakini, misalnya, yaitu dalam masalah rizki. Ya, dalam masalah rizki. Ya, Allah Subhanahu wa taala sudah menentukan rizki kita. Dengan jualan yang kita hadapi, ya, jualan yang kita jual itu sudah ditentukan oleh Allah rizkinya. Ya, jika ada orang lain yang menjual dengan dagangan yang sama, biarkan. Ya, masing-masing itu sudah ditentukan oleh Allah. Allah tidak akan salah mengarahkan pembeli. Ya, kalau memang itu orang ini membeli kepada dia, ya itu memang rezekinya dia. Allah sudah tentukan itu. Ya, terkadang kita tidak demikian. Ketika kita menjual sesuatu, ya, merasa tersaingi. Ketika ada orang lain dengan menjual dagangan yang sama. Nah ini, bahkan yang lebih parah lagi, kita berusaha, naudzubillah, untuk merusak dagangan dia, untuk merusak usaha dia. Nah ini, di mana keyakinan kita? Ya, di mana keyakinan kita bahwa Allah Subhanahu wa taala sudah mengatur rezeki? Ya, sudah mengatur rezeki kita. Ya, kita kadang menfitnah, kadang kita menteror, ya, menjelek-jelekkan dia hanya gara-gara dia menjual dagangan yang sama dengan dagangan kita. Padahal masalah harga mungkin sama dengan yang kita jual, tapi kenapa kita harus marah? Ya, ketika misalnya dengan adanya dia, ini banyak pelanggan yang beralih kepada dia. Ini terkadang dia diuji dengan itu. Maka tentunya yang kita perhatikan adalah bagaimana kita berintrospeksi diri. Bisa jadi
dalam hal pelayanan, ya, kita tidak memberikan pelayanan dengan pelayanan yang baik, sedangkan dia ramah di dalam berjualan misalnya. Selain itu kadang dia juga kasih bonus. Ini yang terkadang menguji kita semuanya, ya. Padahal semuanya itu sesungguhnya harus kita yakini sudah diatur Allah Ta'ala rizkinya. Allah tidak akan salah di dalam menentukan rizki seseorang. Nah ini, maka jangan sampai kemudian kita melakukan sebuah kesalahan, ya, keyakinan ini berubah gara-gara seperti itu. Dan itu Masya Allah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belum lagi dengan apa? Hal-hal yang kecurangan-kecurangan yang lain. Kenapa kita harus curang? Ya, kalau rezeki kita itu sudah ditentukan oleh Allah, kenapa kita harus curang? Dengan mengurangi timbangan, mengurangi takaran, ataupun merubah timbangan yang mestinya jika ditimbang itu adalah 1 kilo, tapi ternyata setelah barang diambil kurang dari 1 kilo, dan itu Masya Allah, ya. Jadi sedih terkadang kita melihat saudara-saudara kita melakukan seperti itu, hanya ingin yaitu mendapatkan keuntungan yang besar, ya. Maka kenapa kita kemudian melakukan hal itu? Ya, bukankah rezeki itu sudah diatur oleh Allah Ta'ala? Maka jalan halal atau jalan haram yang ditempuh, ya segitu rezekinya. Kalau memang sudah begitu, kenapa kita menempuh jalan yang haram, meninggalkan jalan yang halal? Ya, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kembali kepada pembahasan pokok bahwa ibadah yang Allah Ta'ala perintahkan adalah harus ditujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika keselamatan, ya, selamat dan keselamatan itu semuanya yang memberikan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini, terkadang seseorang yakin, ya, sudah yakin Allah Ta'ala yang memberikan keselamatan, tapi terkadang dia memikirkan keselamatan dirinya, ya, memikirkan keselamatan dirinya, agar mobilnya, agar kendaraannya selamat dari perampokan, selamat dari pencurian. Datanglah dia kepada seseorang, meminta, ya, macam-macam tulisan tertentu yang diyakini tulisan yang ditempel ini menyelamatkan kendaraannya. Nah ini, kenapa itu kita tempuh kalau kita sudah yakin bahwa Allah yang kasih keselamatan? Kenapa itu kita tempuh? Ya, tempel dengan stiker, entah itu bentuknya bulat atau bentuknya kotak, dengan ada tulisan-tulisan yang kita sendiri tidak mampu membacanya. Ya, kita tempel di mobil kita, kenapa? Biar mobil selamat. Nah itu barang apa itu bisa menyelamatkan? Tidak, kaum muslimin. Ya, ketika kita sudah yakin kepada Allah, maka kenapa kita masih meragukan akan jaminan keselamatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Padahal kita terkadang juga keluar rumah itu sudah baca doa, ya, Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah. Itu kita baca bismillah dengan menyebut nama Allah, la haula wala quwata illa billah. Ya, Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah, aku serahkan diriku kepada Allah. Ini sudah kita lafadzkan keluar rumah, tapi masih memikirkan keselamatan kita. Nah ini, sehingga mencari-cari bagaimana media yang bisa menyelamatkan mobil ini. Ini adalah sebuah kekeliruan, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mantapkan keyakinan kita bahwa yang bisa memberikan keselamatan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melewati tempat-tempat yang dianggap keramat, itu juga demikian. Terkadang kita hanya karena mempercayai omongan orang, ya, mempercayai omongan orang. Banyaknya orang itu demikian, kalau dia lewat situ, klakson harus dinyalakan, padahal nggak ada orang. Nah, sebagaimana yang pernah kita sampaikan. Nah ini, ya, kalau ada orang wajar di klakson, ini nggak ada orang, kenapa? Biar selamat.
Orang-orang kalau lewat situ begitu yang dilakukan. Kenapa? Ya kalau nggak dikelakson nanti kecelakaan. Kalau nggak dikelakson nanti nabrak orang atau ditabrak orang. Ah, ini sebuah kekeliruan keyakinan semacam itu. Ya, ini sebuah kekeliruan. Keliru dalam keyakinan dan ini fatal. Jadi seakan-akan dia, bukan seakan-akan lagi, ya, meyakini ada yang bisa memudaratkan dia selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada yang bisa menjamin keselamatan dia selain Allah Subhanahu wa taala. Ini fatal kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini fatal jika seseorang punya keyakinan semacam ini. Nah, ini. Dan masih banyak hal-hal yang perlu untuk kita benahi dalam hal ini. Maka ikhlaskan ibadah. Ya, ikhlaskan ibadah, meyakini tidak ada yang bisa memberikan keselamatan kecuali Allah. Ini adalah sebuah ibadah hati. Ya, ibadah yakin al-yakin, ini ibadah hati. Maka seharusnya ini selalu kita pelihara. Sehingga apa? Dengan begitu kita akan tentram di dunia selamat dari apa? Dari penghambaan kepada selain Allah. Lihat kalau orang sudah orang sudah punya keyakinan seperti itu. Ya kalau tidak dikelakson nanti akan terjadi kecelakaan pada dirinya, nabrak orang atau ditabrak orang. Coba yang ada dalam hati ketika dia lalai atau lupa tidak mengklakson misalnya, maka pikirannya kacau, galau, ya. Aduh, kenapa tadi saya nggak ngelakson? Jangan nanti nabrak orang, jangan nanti diliputi rasa takut, ya. Diliputi rasa takut. Nah ini. Demikian juga apalagi kepada saudara-saudara kita yang berkeyakinan mendatangkan kekayaan dari dengan memelihara makhluk-makhluk tertentu atau menyimpan barang-barang tertentu. Dengan menyimpan barang tersebut akan mudah rizkinya datang secara lancar. Ini terkadang demikian. Sehingga Sehingga tatkala benda yang dia yakini bisa mendatangkan kekayaan ini lupa, tidak terbawa misalnya ke pasar, biasanya bawa benda itu karena dia yakini ketika dengan membawa benda itu maka pelanggan akan banyak berdatangan membeli dagangannya. Ini lupa nggak dibawa. Nah ini akhirnya kacau pikirannya. Waduh, bendanya lupa di rumah. Nah, lupa di rumah nih, maka hancur nanti dagangan saya, nggak laku dagangan saya. Nah, ini takut dia, maka dia menghambakan dirinya kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, fa asasun najati wal falahi yaumal qiyamati tauhidullahi azza wa jalla. Maka landasan keselamatan seseorang, landasan kebahagiaan seseorang besok pada hari kiamat adalah tauhidullah, mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini, jadi ini pokok sekali. Makanya sering kita diingatkan betapa pentingnya perkara tauhid ini, agar kita senantiasa mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasul alaihi salatu wassalam 13 tahun, ya, 13 tahun mengajak kaum muslimin, mengajak kaumnya untuk mengikhlaskan Allah dalam beribadah dan mengucapkan la ilaha illallah. Yang 13 tahun waktu yang cukup lama. Nah ini. Kenapa? Karena dia adalah merupakan asas keselamatan seseorang dan asas kebahagiaan serta keberuntungan seseorang baik di dunia terutama di akhirat kelak. Wa hadhihi najatul hasilatu bitauhidi ala nau'aini. Kemudian kata Syekh Hafizahullah taala, keselamatan yang didapatkan karena sebab ketauhidan itu ada dua macam. Al-awwalu, yang pertama, najatun min dukhulin nar. Selamat dari masuk ke dalam neraka. Fal muradu, maksudnya
in kana muhaqqiqan litauhidi tahqiqan kamilan. Jika seseorang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, kemudian dia mewujudkan dengan secara benar, fa innahu la yadkhulan naro, maka dia tidak akan masuk ke dalam neraka. Nah, mengucapkan tauhid dan mewujudkan secara benar itu bagaimana? Maka mengucapkan kalimat tauhid, mengucapkan kalimat la ilaha illallah dan mewujudkan secara benar adalah dia hanya menjadikan peribadatannya kepada Allah Ta'ala, menafikan, meniadakan seluruh peribadatan dan hanya memperuntukkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini seseorang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah lalu mewujudkan dengan cara yang benar. Karena ya tidak sedikit seseorang mengucapkan kalimat la ilaha illallah lalu dia datang ke tempat-tempat yang keramat untuk mendapatkan keselamatan, mendapatkan keturunan, mendapatkan kebahagiaan, ketentraman di dalam berumah tangga, keturunan dan yang lain-lainnya. Nah, ini padahal dia mengucapkan la ilaha illallah. Maka ini tidak benar semacam itu. Mantapkan kalimat la ilaha illallah. Ya, datang ke kuburan, ya, untuk memohon kepada dia, memohon kepada orang yang dikubur, memohon agar dia dilancarkan rezekinya, diberikan keselamatan, diberikan kemudahan dan ini dan macam. Ini tidak demikian. Maka orang yang mengucapkan la ilaha illallah lalu mewujudkan secara benar, ya, menghambakan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam segala macam peribadatannya, fa innahu la yadkhulan nar. Orang semacam ini tidak akan masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bal yakunu dukhuluhu lil jannati dukhulan awwaliyan biduni hisabin wala adabin. Bahkan masuknya dia ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah masuk dengan cara yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan tanpa hisab, dengan tanpa adab. Ya, karena masing-masing akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sekalipun hisabnya ringan. Ya, makanya Rasul berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allahumma hasibni hisaba yasira. Ya Allah, hisablah diriku dengan penghisaban yang ringan. Jadi masing-masing di antara kita ini nanti akan dihitung amalnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itu dimasukkan ke dalam surganya atau dimasukkan ke dalam neraka dahulu. Maka orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah lalu mentahqiqnya, mewujudkannya dengan perwujudan yang benar dan sempurna, maka dia akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dalam surganya tanpa hisab, tanpa adab. Dan inilah para nabi, inilah para rasul dan orang-orang yang saleh yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Nah, ini macam selamat yang pertama. Wathani, dan yang kedua, najatun minal khuludi finnar, selamat dari kekal di neraka sebab kalimat la ilaha illallah. Ya, sebab kalimat la ilaha illallah dia sekalipun dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka, maka dia tidak kekal di dalamnya. Wahada fi man lam yukammil at-tauhida wa lam yutammimhu. Maka ini bagi orang yang belum menyempurnakan kalimat la ilaha illallah, menyempurnakan tauhid. Bal waqa'at minhu jumlatun minal ma'asi wa kaba'iri dhunubi. Bahkan dia walaupun mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tapi dia terjerumus ke dalam berbagai macam kemaksiatan, terjerumus ke dalam berbagai macam dosa besar. Afat imanahu wa tauhidahu, yang menyebabkan lemahnya iman dia dan menyebabkan lemahnya tauhid dia. Wastahaqqa dukhulan nari bisababiyah, sehingga karena dia walaupun mengucapkan la ilaha illallah tapi terjerumus ke dalam perbuatan kemaksiatan, terjerumus ke dalam perbuatan dosa besar yang menyebabkan lemahnya iman, lemahnya tauhid,
maka dia dikehendaki oleh Allah Ta'ala berhak ya masuk ke dalam neraka. Fa inna tauhida sayunjihi minal khuludi finnar. Namun dengan tauhid, dengan kalimah la ilaha illallah yang ia ucapkan, sayunajihi minal khuludi finnar, akan menyelamatkan dia dari kekal di neraka. Thumma yakunu ma'aluhu ilal jannah, kemudian tempat kembalinya adalah masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini keyakinan ahlu sunnah wal jamaah ya. Kalimat la ilaha illallah yang diucapkan oleh seseorang, sekalipun dia setelah mengucapkan kalimat tersebut melakukan perbuatan kemaksiatan ya, bahkan melakukan dosa besar, dan dia belum bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ini menjadi hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada kalanya Allah mengampuni dosa-dosa dia ya, mengampuni dosa-dosa dia. Ada kalanya Allah Subhanahu wa ta'ala mengadab dia, memberikan hukuman kepada dia sesuai dengan dosa yang dia lakukan, sehingga apa? Dia masuk ke dalam neraka beberapa saat, beberapa waktu. Tapi perlu diketahui kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, beberapa waktu ini bukan beberapa waktu yang pendek ya. Inna yawman inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Ini harus kita fahami. Sehari di sisi Allah ka'alfi sanatin mimma ta'udun, seperti 1000 tahun dalam hitungan dunia. Jadi dengan sebab kita melakukan perbuatan kemaksiatan, lalu Allah Subhanahu wa ta'ala memasukkan kita 1 hari saja misalnya, ini sama dengan 1000 tahun di dunia, mendapatkan hukuman Allah, mendapatkan neraka Allah Subhanahu wa ta'ala, dibakar di situ. Dan ketika dibakar di sini, naudzubillah kaum muslimin yang dirahmati Allah ta'ala, kita tidak pernah berhenti. Kullama nadija juluduhum badalnam juludan ghairuha. Setelah kita dibakar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, waliyadzubillah, dibakar oleh Allah ta'ala di neraka ya, kemudian hangus, kemudian hancur, badalnahum juludan ghairuha, Allah ta'ala ganti dengan kulit yang baru, lalu dibakar lagi, hangus, hancur, terus menerus. Ka'alfi sanatin mimma ta'udun ya, selama, jika itu sehari ya, jika itu sehari, ka'alfi sanatin mimma ta'udun, seperti 1000 tahun. Naudzubillah min dzalik ya, naudzubillah min dzalik. Untung kita menjadi orang-orang yang bertauhid, sekalipun seandainya, walaupun kita berharap dan memohon kepada Allah agar kita diselamatkan dari neraka ya, dengan sebab perbuatan dosa yang kita lakukan, kemudian Allah Ta'ala memasukkan kita ke dalam neraka, maka kalimat tauhid, kalimah la ilaha illallah ini akan menyelamatkan kita. Tentunya di sini, tentunya kita selama setelah mengucapkan kalimat tauhid tersebut tidak pernah melakukan sebuah kesyirikan ya, tidak pernah melakukan sebuah kesyirikan. Tetapi jika kita melakukan sebuah kesyirikan, kemudian kita bertobat dari kesyirikan tersebut, kita meyakini adanya kekuatan selain Allah Subhanahu wa ta'ala, benda yang kita yakini mendatangkan kekuatan, mendatangkan keselamatan ya, kemudian kita berubah keyakinan bahwa benda tersebut tidak ada kekuatan sama sekali, tidak bisa mendatangkan apa-apa, dan kita bertobat memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga itu semuanya kita hilangkan, kita tinggalkan. Tidak ada yang memberikan keselamatan, tidak memberikan kekuatan kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun benda ini sama dengan benda-benda yang lainnya, dan memang demikian ya. Coba keris yang diyakini bisa menyelamatkan dia, coba itu digeraji atau kita gerinda, nanti gerendo bahasa orang Jawanya, patah dia. Lah kalau seperti itu, mana yang dikatakan bisa menyelamatkan seseorang? Lawang pada dirinya sendiri dia tidak bisa memberikan keselamatan. Batu ake yang dipasang sampai 5 jari di tangannya,
diyakini bisa mendatangkan keselamatan. Mana? Coba ambil batu akinya, taruh di sebuah tempat, lalu dipukul dengan palu, dengan martil, pecah dia. Ya. Lah kalau pada dirinya saja tidak bisa memberikan keselamatan, lah bagaimana bisa memberikan keselamatan kepada orang lain? Nah, itu kita yakini. Ya, padahal sebelumnya betul-betul kita yakini dia bisa mendatangkan keselamatan dan seterusnya, tapi kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah taala akan ampuni kesyirikan dia. Ya, Allah taala akan ampuni kesyirikan dia, tetapi jika dia walaupun mengucapkan kalimat tauhid, ya, mengucapkan kalimat tauhid tetapi dia melakukan kesyirikan dan sampai dia meninggal dunia tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kalimat tauhid ini tidak akan bisa memberikan keselamatan kepada dia. Itulah apa yang dikatakan oleh Syekh di sini, wa amma man jaa yaumal qiyamah. Adapun orang yang besok datang pada hari kiamat bi ghairi tauhidi, dengan tanpa tauhid, fala matma'a lahu fin najati abadan, maka dia tidak akan pernah mendapatkan keamanan dan keselamatan selama-lamanya. Wala sabila lahu linaili rahmati wal maghfirah. Dia tidak ada jalan sama sekali untuk meraih kasih sayang Allah dan meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika orang tidak pernah mengucapkan la ilaha illallah sampai meninggal dunia, ya, tidak pernah mengucapkan kalimat la ilaha illallah sampai hembusan nafas terakhirnya, orang kafir, ya, orang kafir tidak pernah mengucapkan la ilaha illallah sampai dia mati, ya, dengan maka apa? Fala matma'a lahu fin najati abadan, selama-lamanya dia tidak akan mendapatkan keselamatan, ya, bahkan dia akan dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka selama-lamanya. Na'udzubillah min dzalik. Maka kewajiban kita, ya, sebagai seorang muslim adalah mengajak saudara-saudara kita, ya, mengajak sesama manusia untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah, kalimat yang akan memberikan keselamatan. Lihatlah, ya, kisah yang sering diceritakan kepada kita, Rasul Muhammad SAW, Rasul kita Muhammad SAW punya tetangga dengan seorang Yahudi. Ya, dia punya anaknya ini biasa bermain di rumah Rasul alaihissalam. Maka suatu saat dia itu sakit dan Rasul mencari dia. Lihatlah kasih sayang Rasul, ya, terhadap sesama manusia. Ini tumben nggak pernah bermain anak ini. Maka dikatakan kepada Rasul, dia ini sakit wahai Rasulullah. Didatangi oleh Rasul, ya, didatangi oleh Rasul, dijenguk. Rasul menjenguk untuk apa? Untuk mendakwahin dia. Perhatikan ini, Rasul menjenguk orang kafir, orang Yahudi, anak Yahudi, untuk mendakwahinya. Maka Rasul mengatakan kepada anak tersebut, wahai anak, ya, ucapkan la ilaha illallah. Tatkala dia sakit, ucapkan la ilaha illallah. Maka sang anak ini, karena ada orang tua, dia memandang wajah orang tuanya, ya, memandang wajah orang tuanya. Setelah memandang wajah orang tuanya, maka sang ayah mengatakan, ati Abul Qasim, wahai anakku, sudahlah, ya, karena keakraban dia dengan Rasul, maka orang tua ini mengatakan, ati Abul Qasim, ya, taatilah Abul Qasim. Maksudnya adalah Rasul. Artinya apa? Ya sudahlah, silakan ucapkan kalimat la ilaha illallah. Silakan ucapkan kalimat la ilaha illallah. Setelah dia mengucapkan la ilaha illallah, kemudian dia meninggal dunia. Apa kata Rasul? Alhamdulillahilladzi anjahu minan nar. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, dengan sebab dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dia selamat dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan yang agung tatkala seseorang mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah sampai di sini dulu apa yang bisa kita bacakan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik kepada kita semuanya untuk senantiasa beramal soleh dan beramal soleh, terutama di hari-hari yang mulia seperti ini, sehingga
kita akan mendapatkan keberuntungan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dengan kalimat la ilaha illallah yang senantiasa kita ucapkan, maka betul-betul kita pegang kalimat tersebut. Jangan sampai kita tidak menunaikan tuntutan kalimat tersebut, yaitu hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah akan kita lanjutkan pada kesempatan yang lain membaca risalah 10 hal yang akan bisa memberikan keselamatan kepada seseorang baik di dunia maupun di akhirat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.